Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, stambuk C301191145. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi audit. Yang pertama, yaitu suatu proses yang sistematis. Sebagai suatu proses yang sistematis, audit adalah suatu pendekatan yang logis, terstruktur, dan jelas tujuannya bagi pengambilan keputusan. Audit adalah aktivitas yang dilakukan secara terencana. Yang kedua, secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti. Audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tentang informasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan auditor, dan auditor melakukan tugasnya tanpa berpihak dan berprasangka baik terhadap perorangan maupun terhadap entitas. Ketiga, pernyataan atas tindakan atau kejadian ekonomi. Pernyataan atau asersi ini merupakan subjek utama auditing yang biasa berupa laporan keuangan, laporan operasi, dan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Keempat, tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang ditetapkan. Ketika mengaudit laporan keuangan, tujuan auditor adalah menentukan apakah pernyataan pihak yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang biasanya merujuk pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bentuk dari tingkat kesesuaian ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif, atau berupa pernyataan kewajaran. Kelima, mengomunikasikan hasil kepada yang berkepentingan. Setelah auditor membuat pernyataan tentang kesesuaian antara kejadian ekonomi dengan kriteria yang ditetapkan, maka auditor perlu mengomunikasikan hasil temuannya tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Hasil yang dikomunikasikan biasanya berupa pernyataan tentang kewajaran asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit. Keenam, pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam lingkungan bisnis, pihak-pihak ini adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, analis, dan masyarakat luas. Jasa-jasa yang dilakukan oleh kantor CPA. Yang pertama, jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh kantor akuntansi publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Yang kedua, jasa non-atestasi merupakan jasa yang dimana sang akuntan publik tidak memberikan opini, ringkasan mengenai temuan, keyakinan negatif, ataupun bentuk lain dari opini pribadi. 10 standar auditing yang berlaku umum. Yang pertama, competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Yang kedua, independence atau tidak terpengaruh. Ketiga, do professional care atau tingkat keprofesionalan. Yang keempat, adequate planning dan proper supervision. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Yang ketujuh, financial statements presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedelapan, consistency in the application atau harus konsisten. Yang kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Yang ke-10, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Kode etik profesi akuntan publik atau sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntansi publik adalah aturan yang harus ditetapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, di mana akuntan harus melakukan
Penerapan pertimbangan moral yang baik dalam semua aktivitas akuntansi. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan profesional terhadap klien sambil menyajikan penilaian yang jujur dan akurat tentang kesehatan keuangan perusahaan kepada masyarakat umum. Hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit diantaranya adalah yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika audit mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh satu dari tiga cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama.